Cheese. Cheese dulu. Cheese. Cheese dulu. Cheese. Cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW ke Masjid Jami Miftahul Wasliyah sama Bang Mamat. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan. Cheese. 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 Cheese dulu. Dede. Lihat sini Papa. Nih, tuh. Lihat Papa. Cheese. 1, 2. Aku buka kali ya. 1, 2, Dede. Cheese dulu. Tuh. Cheese dulu. Cheese dulu. Senyum. Itu cheese. Lihat papa, lihat papa, lihat papa. Cheese 1, 2. Cheese. Bismillah, OTW Masjid Jami Miftahul Wasliyah Mandala Cilodong. Ini di angkot sama Minta cheese. iya. Minta cheese. Sama ada pelayannya. Ada yang nginep di situ? Allah bahan. Nggak ada. Ada pelayan juga di angkot malam. Ambil barang-barang. Jangan ambil Barang dagangan. Sekarang buat gudang. Oh, nggak pakai jualan lagi. Pakai jualan. Sering ini rampok sih awalnya. Karena sepi. Jarang mobil lewat. Halo. Halo dulu. Dadah. Dadah. Jadi di perempatan karet itu ada penyampannya mobil box. Nah, Gitu. harusnya lurus. Lurus nanti keluarnya ini nih yang mana tuh Pak? Yang lesehan mau. Kalau gede sekalian Pak. Terus satu gede, kedua parkirannya mana, Dede? udah atau luas. Dede pergi. Tapi kalau tanggung warung doang biasa. Iya, ikut ceramah Papa. Iya. Tapi kalau dari jauh udah jelas kelihatan warung apa. Boleh dong. Iya. Terus parkirnya mudah. Wah. Orang sekali lewat mungkin baru lihat. Yang lewat kedua dia mau beli. Cilu. Karena parkirnya buat mobil itu parkir yang penting. Bang. Ciluk. Bang. Mana ciluk, Pak? Mama. Jangan dibuka. Nono. Jadi kalau di jalan begini kalau buka rumah makan harus gede sekalian gitu. Kalau kecil susah. Kelas warteg gitu susah di sini. Susah. Karena pabrik juga ada Tecu. catering di dalam. Emang nggak pakai celana panjang? Ini nggak bisa. Ini gimana caranya? Pencet. Enggak, ini tuh. Udah nyala itu dia tadi. Itu kamera itunya mana? Hah? Samping. Mana sih? Matiin lu. Udah. Jadi Pak. Taruh. Kurang kencang. Aduh. Oh, jangan di situ di atas. Ini kan buat sejadah. Ah iya. Bukan aku. Saya lewat dulu ya Pak. Iya. Jadi Pak. Ya.
Pegang tangannya ini, pegang. Iya, sip. Yang atas sana Pak. Oh, masya Allah, tahunya Ustaz. Kalau September saya diatur. Oh iya, itu yang paling utama. Ada Pak mana? Nah, jalan bertiga kita sampai depan. Kalau garis-garis itu kelihatan jelas ya? Iya, kalau di YouTube mah aman. Itu kan luarnya yang LCD-nya kena. Waktu jatuh itu kebentur. Cuman baru ya berbulan-bulan baru nambah satu gitu. Kadang nggak hang. Yang penting anak-anak masuk pesantren dulu. Oke, kemarin kan tidak ada yang masukin anak pesantren. Kata Mas Anies Baswedan, saya ngirim. Kemarin juga nggak sampai jual rumah. Sore-sore ayam dan mau biasa minta apa ngobrol udah sering ke rumah sih kalau Brimob itu sering ke rumah. Jadi pengen bawa orang, pengen dengerin cerita sejarah tablik waktu se-Asia itu. 28 hamil istri. Kalau kuasa Allah.
Ambil aja udah tahu udah sekolah.
Alhamdulillah setiap saat khususnya pada siang kita masih dapat hadir siang untuk sama-sama bersatu berjalan suara sana kita harusnya maka yang sedang disebut orang yang semua hari ini kita yang menghormati seluruh biasa semua hari ini ada Jumat tanggal 8 Agustus 2022 bertepatan dengan 14 Safar 1945 yang waktu itu dalam pukul 12. Adapun bagi kita pada masyarakat juga ada beberapa yang alhamdulillah sudah sekarang sudah mulai pulih dari kejadian kecelakaan beberapa hari lalu. Jadwalkan beliau sampai 17 Maret. Adapun imam kita pada masyarakat imam kita mesti manusia alhamdulillah dan mengajar sebentar lagi para berbahasa ini alhamdulillah sudah seperti ini kalau sampaikan kepada harus dikenal satu hingga hari ini satu terakhir merupakan secara 2 juta dalam 9 ya. Di dalam kronologi adalah sebesar 2 juta 140 rupiah, sementara pengeluaran sebesar 7 juta 9.000 rupiah, sehingga saudara berbuat ini besar 18 juta 450 rupiah. Kemudian saudara berbuat ini alhamdulillah sebesar 18 juta 450 rupiah. Dan kasih semua amal dan sekalian senantiasa bersama ada dengan berkata. Selanjutnya kami sampaikan keikhlasan jemaah sekalian kita nanti selesai sholat Jumat untuk sholat Goib ditujukan untuk Hajjah nasi nasa dan wabah kemarin tanggal 7 Agustus yang selama 5 tahun dia adalah ibu berdua dari Wahid Jaini dan 3 kemarin tanggal 7 dalam selama 5 tahun mohon kiranya sama sekalian kita nanti yang sholat rumah melakukan pelaksanaan sholat Goib yang atas nama ada nasi biasa. Yang kedua yang termasuk kami sampaikan, kita ada kajian Al-Quran pada ini Sabtu pada sholat maghrib di sholat Ustaz Abu Salam, Ahad pada sholat maghrib di sholat Ustaz Rukun,
Kemudian Ahad wa Asal Subuh diisi oleh Ustaz Aslam Syarif. Kemudian masalahnya kita ramaikan kepada beda ini akan mudah-mudahan semua bisa. Kemudian kami selanjutnya informasi kami juga menjadikan dan sekalian untuk kita senantiasa mengikuti program yang dilakukan oleh DKI. Selanjutnya salah satu cara adalah kajian taksi. Kajian taksi adalah beliau untuk memperbaiki, memperhalus, memperbaiki bahasa kita. Sekarang setiap Senin malam Selasa tiga kali sepekan. Ya Pak, ada sholat maghrib, kemudian sholat isya. Dan sekalian ada prosedur daripada pelajaran taksi ini adalah kita terus habis setiap pada sholat maghrib akan membaca doa penuh dari Al-Quran dengan makhluk yang benar, bacaan yang benar sampai selesai ayat demi ayat yang diikuti oleh jemaah yang hadir, jemaah taksi bacanya. Setelah itu baru kemudian beberapa ayat yang terdahulu dia akan menjelaskan kepada penggalan ayat tersebut pada pengertian kemudian doa semua hukumnya dijelaskan sama saudara. Jadi bagi jamaah saudara kita, mari kita mengikuti ini. Kalau ada dikhawatirkan saya itu menggunakan kepada Al-Quran itu tidak positif kita dalam belajar taksi ini. Dulu saja kita sudah mendapatkan. Saya sendiri mengakui, saya juga merasa belum apa-apa, belum istilahnya belum banyak kemajuan saya. Tadi kalau mendengar ya mobil, tapi saya sendiri merasa masih kurang. Tapi saya tidak saya dengan dulu di Palestina ada ikhtiar dari saya untuk bisa berbagus pekerjaan ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini malaikat akan menjadi saksi menjadikannya kita bertanggung jawab kita. Jadi jamaah sekalian, marilah kita untuk dengan salah satu dari program DKM yaitu taksi memperbagus, memperbaiki dan memperbaiki bacaan Quran kita. Jemaah sekalian, waktu termasuk kami ingatkan berjamaahnya membawa handphone. Jadi terus saudara sementara tidak hanya karena konsentrasi meningkatkan seperti mudah-mudahan kita dulu akan menyimak mendapatkan pahala iman yang sempurna. Demikian informasi yang disampaikan oleh Assalamualaikum Waalaikumsalam. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, ilmu yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salah satu perintah Allah di hari yang amat sangat mulia ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak dan cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir pada Jumat kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi. Terus kita introspeksi diri, sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah dan sudah semaksimal apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di kumpulan majlis, Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, saya ingin bertanya, saya ingin curhat ya Rasul." Silakan. Apa yang kau mau curhatkan, kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya punya banyak dosa, saya punya banyak salah ya Rasul terhadap orang tua saya. Saya punya banyak kekhilafan, kesalahan terhadap orang tua saya. Saat ini saya sudah diberikan hidayah oleh Allah, sadar akan salah dan dosa saya terhadap orang tua. Tapi ya Rasul, saya tidak beruntung. Orang tua yang saya sayangi, yang ingin saya berlutut bersujud meminta maaf atas salah saya, tapi orang tua saya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya ya Rasul agar dosa dan salah saya terhadap orang tua bisa dimaafkan oleh Allah, sedangkan saya meminta maaf orang tua saya sudah meninggal dunia?" Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Kalau kita mau merenung, di tahun 45 Bung Karno dan Bung Hatta mengproklamirkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan penuh perjuangan para orang tua kita, para pejuang kita, para ulama kita yang memperjuangkan titik darah penghabisan. Coba kita tengok berita Palestina, saudara-saudara kita di Gaza. Saat dulu tidak ada berita, tidak ada kamera yang memberikan peristiwa bagaimana perjuangan para tentara kita, para pejuang kita, para ulama kita untuk menjaga Indonesia agar merdeka.
Coba kita lihat di Palestina, Gaza, untuk kemerdekaan rakyat Palestina berlumuran darah, meninggal di sana sini, kelaparan terjadi. Kalau kita merenung, itulah yang dirasakan oleh orang-orang tua kita dulu, para pejuang kita dulu, yang pada akhirnya saat ini kita merdeka, yang akhirnya saat ini kita bisa enak, nyaman untuk mencari kerja. Pada akhirnya saat ini kita nyaman untuk beribadah, untuk bersama keluarga, karena ada perjuangan orang-orang tua kita. Maka yang menjadi pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, kalau kita merenungkan, kita pun punya dampak kesalahan terhadap para pejuang kita, karena mereka adalah orang tua kita. Kalau kita lupa mengabaikan negara ini, tidak menjaga negara ini yang sudah diwarisi oleh orang-orang tua kita, tapi kita tidak mau menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana agar orang-orang tua kita mau meridhoi apa yang sudah kita lakukan saat ini? Maka kata Rasulullah ada 3 hal. Singkat saja pada Jumat kali ini. Kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, lalu kita mau minta maaf, lakukan 3 hal ini. Kalau kita pengen berbakti terhadap para pejuang Indonesia yang telah gugur, orang-orang tua kita yang telah gugur di medan perang, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama, fastaghfaru. Kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, dan juga kalau kita ingin para pejuang-pejuang Indonesia, kita merasa mereka adalah para pahlawan, maka apa yang kita lakukan? Pertama adalah istighfar. Doakan, perbanyak baca istighfar untuk orang-orang tua kita. Doakan para pejuang-pejuang kita. Istighfar itu maknanya luar biasa. Nabi Adam 40 tahun diturunkan ke bumi karena dosanya dia mengambil buah khuldi dan memakan bersama Siti Hawa, diturunkan di muka bumi, lalu dipisahkan dengan istrinya 40 tahun, akhirnya bertemu kembali, diampuni oleh Allah ketika Nabi Adam membaca istighfar. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka diampuni dosanya dan dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa. Nabi Ayub alaihissalam puluhan tahun diberikan penyakit, sakit Nabi Ayub dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tidak bisa bergerak. Semua kotoran, seluruh kotoran yang ada di badannya keluar. Anaknya dibuat meninggal semua oleh Allah. Istrinya meninggalkan dia. Hartanya habis. Kita belum apa-apa, hadirin. Saya pribadi kalau mau merenung 8 bulan yang lalu, tepat tanggal 15 Desember 2024. Subuh hari ketika saya ingin mengisi kajian subuh di Masjid Nur Mainah Cilodong. Lalu saya ditabrak oleh motor, 3 kaki saya patah. Prediksi terapis 2 tahun baru saya bisa jalan. Tapi dengan istighfar terus saya baca, dengan memohon kepada Allah ampunan, ribuan orang di Depok, ratusan DKM masjid beserta jamaah datang menjenguk, mendoakan. Bahkan ketika kita sudah tidak berdaya, Allah berikan kekuatan, kita masih bisa berbuat kebaikan. Majlis zikir kita sudah memberikan 3 kali santunan yatim piatu, bahkan berbagi 100 kacamata gratis di majlis zikir kami ketika kondisi saya tidak bisa berjalan. Tasyakur binikmah, istighfar saya lakukan. Ya Allah, maafin dosa ya Allah. Walaupun ketika kecelakaan kita sedang berdakwah, ketika ingin berdakwah, tapi semua ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak hal kekhilafan yang kita lakukan walaupun dalam perjalanan dakwah, tapi kita terus mengingat istighfar kita ini banyak salah dan dosa Pak, ketimbang kebaikan kita banyak khilafnya. 24 jam paling kita pakai untuk sholat berapa menit, untuk tadarus berapa menit, untuk mengingat Allah berapa menit. Lebih banyak urusan dunia yang kita pakai. Maka perbanyak istighfar.
Wabil khusus kita doakan orang-orang tua kita, para pejuang kita, agar kebaikannya nyampe pula kepada kita. Ini yang pertama. Fastaghfaru, beristighfar, minta maaf, minta ampun. Yang kedua, ketika kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, lalu kita pengen minta maaf, beliau sudah tidak ada, maka fatasoddaq, bersedekah untuk orang tua kita. Pak, rezeki kita itu apa yang sudah kita dapatkan dan kita makan. Kita dapat rezeki 100.000 hari ini, tapi belum sempat kita beliin makanan, belum sempat kemakan, itu belum rezeki. Bisa jadi uang itu hilang, bisa jadi uang itu jatuh, bisa jadi uang itu pas kita lewat ada pengemis datang, kita kasih ke pengemis, walaupun tetap rezeki kita itu. Kalau kita kasih kepada pengemis, karena itu adalah infak kita. Tapi uang yang kita dapatkan, kalau sudah kita miliki, kalau sudah kita titipkan, kita sedekahkan, itulah yang hakiki kita punya. Banyak teman-teman kita yang uangnya ratusan juta di bank, tapi akhirnya diblokir sama PPATK. Kalau sempat kita urus sebelum kita meninggal dunia. Tapi kalau uang kita titipkan di Masjid Miftahul Wasliyah, kita sedekahkan kepada anak-anak yatim piatu, itulah tabungan sesungguhnya kita. Enggak akan ada yang bisa memblokir tabungan akhirat kita. Maka sedekah ini adalah satu kegiatan yang akan menjamin tabungan kita nanti di akhirat. Sedekah ada dua. Yang pertama sabitah, sodakoh sabitah. Yang kedua sodakoh jariyah. Sodakoh sabitah, sodakoh yang terputus. Kita kasih makan pada Jumatan orang-orang Jumat, maka dimakan sama orang-orang yang Jumatan, maka kita dapat pahala sodakoh. Tapi ketika makanan sudah habis, putus, pahala kita selesai. Tapi sodakoh jariyah kita titipkan ke DKI Masjid Miftahul Wasliyah, 1 juta rupiah, lalu dipakai beli mic untuk kajian, untuk sholat, untuk tadarus, maka selama itu mic dipakai, maka jariyahnya akan terus mengalir kepada kita. Maka hadirin, sodakoh ini adalah benteng kita untuk kita bisa menghadap Allah nanti, punya bekal yang cukup ketika kita kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, ketika kita punya salah dan khilaf terhadap orang tua kita, juga kita mau melanjutkan perjuangan warisan dari para pejuang kita, maka fal yasil silaturahim, maka sambung silaturahim. Ini yang perlu, Pak. Sekarang coba kita tengok, Pak, ulama dengan ulama, kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz, itu ribut. Kita lihat di sini siap takbir untuk perang, di sini pun siap takbir, sama-sama takbir ingin perang. Mencari apa? Ketika dulu para rasul, para nabi, sahabat berperang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang perangnya untuk apa? Untuk kepentingan pribadi dia, untuk bisnis dia, untuk kemakmuran golongan dia. Hati-hati. Fal yasil silaturahim. Seorang ulama yang baik, seorang kiai yang baik, seorang ustadz yang baik, seorang habaib yang baik adalah yang menyambung silaturahim umatnya, bukan yang memecah belah silaturahmi umatnya. Ayo kita saat ini lihat saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang mencari kemerdekaan. Kita yang sudah merdeka ingin berperang. Silaturahim, Pak. Beberapa ulama asatid bertanya kepada saya, Ustadz, rahasianya apa Ustadz? Ustadz sakit, kecelakaan 8 bulan, yang nengok tiap hari, terus berdatangan. DKM masjid, bahkan ada yang sampai 5-6 kali menengok Ustadz. Saya bilang rahasianya silaturahim. Ketika saya sehat, saya jarang di rumah, keliling masjid-masjid silaturahim. Ba'da ngisi kajian, ba'da isya tidak langsung pulang. Terus kita silaturahim. Orang yang rajin silaturahim, maka insya Allah akan bertebaranlah kebaikan.
akan disambungkan. Alhamdulillah di majlis zikir kita beberapa ustadz yang punya masalah ribut sampai mau laporan polisi datang ke rumah saya pertemukan. Alhamdulillah mereka akur kembali. Inilah Islam, silaturahim, sambung silaturahim. Rasulullah mengajarkan itu, para sahabat juga mengajarkan itu, para ulama-ulama kita mengajarkan itu. NU dan Muhammadiyah yang nggak akan pernah berhenti. Ada yang pakai kunut, nggak pakai kunut, tapi ulama NU pada dasarnya sama. Mereka satu kesatuan, tidak ada yang pernah ribut. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hambali tidak baca kunut, Imam Syafi'i baca kunut. Tapi Imam Syafi'i ketika menjadi imam di masjidnya Imam Hambali, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Imam Hambali ketika menjadi imam di masjid Imam Syafi'i, Imam Hambali pakai kunut. Jadi masalah ini tidak perlu kita besar-besarkan. Apalagi kalau kita berperang untuk membela seseorang. Kalau kita mau berperang, bela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah dicaci, dihina, dimaki, dilempari, bahkan berapa kali mau dibunuh. Tapi Rasulullah bisa menahan dirinya. Ditawarkan malaikat untuk digulingkan Jabal Uhud, Rasul tidak mau. Tapi ketika agama Allah sudah diusik, Rasulullah SAW paling depan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yuk mari sama-sama mengisi kemerdekaan kita ini. Pertama, perbanyak istighfar atas dosa dan khilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa orang-orang tua kita. Kita mohonkan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua, kita sedekahkan harta kita di jalan Allah, kita niatkan untuk orang-orang tua kita. Kita niatkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir, sambung silaturahim, jangan terpecah belah. Kita semua bersaudara dan nantinya kita akan kembali berkumpul untuk mencari ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang sangat singkat ini kita semua mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesehatan dan mudah-mudahan yang punya masalah diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi usrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سمع الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله bersama kita pasangan di tujuan teman-teman kemudian nasi yang dikasih yang terus Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى يديهم وعلى يرحمهم بحق الفاتحة بسم الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبأرحمة الفاتحة يا فريقهم يا ذا الشعر يا من يعطي يغفر ويرحم. اللهم ربنا تقبل وزير الله وعمل القرآن العظيم بسورة داوود. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم نزل رحمة والغفران ونعمة والأولى إلى أهل القبور من أحيائنا إلى الله محمد رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقول سبحان الله وتحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
video? Coba kita lihat di Palestina, Gaza, untuk kemerdekaan rakyat Palestina berlumuran darah, meninggal di sana, si kelaparan terjadi. Kalau kita mau merenung, itulah yang dirasakan oleh orang-orang tua kita dulu, para pejuang kita dulu, yang pada akhirnya saat ini kita merdeka, yang akhirnya saat ini kita bisa enak, nyaman untuk mencari kerja. Pada akhirnya saat ini kita nyaman untuk beribadah, untuk bersama keluarga, karena ada perjuangan orang-orang tua kita. Katanya kalau kita Maka makan yang menjadi pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, kalau kita merenungkan, teratur, kita pun punya dampak kesalahan terhadap para pejuang kita, karena mereka adalah orang tua kita. Kalau kita lupa mengabaikan negara ini, tidak menjaga negara ini yang sudah diwarisi oleh orang-orang tua kita, tapi kita tidak mau menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana agar orang-orang tua kita mau meridhoi apa yang sudah kita lakukan saat ini? Maka kata Rasulullah ada 3 hal, singkat saja pada Jumat kali ini. Kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, lalu kita mau minta maaf, lakukan 3 hal ini. Kalau kita yang telah gugur di medan perang, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama, fastaghfiru. Kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, dan juga kalau kita ingin para pejuang-pejuang Indonesia, kita merasa mereka adalah para pahlawan, maka apa yang kita lakukan? Pertama adalah istighfar. Doakan, perbanyak istighfar untuk orang-orang tua kita. Doakan para pejuang-pejuang kita. Istighfar itu maknanya luar biasa. Nabi Adam 40 tahun dituntut